Lu ngerasa saat ini bangsa kita belum merdeka seutuhnya. Yes. Kembali lagi di Tongkrongan Cap Lokal. Kalau bukan kita, Siapa lagi? Kembali lagi sama trio Kwek. trio Kwek, bukan. Kita trio trio Batak, Tionghoa dan Tionghoa KW. Gitu. Balik lagi ini sama kita. Betul ya gitu. Tapi bukan itu, intinya bukan itu. Kita nggak ngomongin suku ras dan lain-lain lah di sini gitu. Kita hari ini lihat sudah terlihat tema kita karena merah putih. Merah putih. 17 Agustus. Betul. Gitu. Cuma gue yang pakai. Iya. Karena Nggak ada gitu. Gue juga dapat gratis ini. Gratis ya. ya gitu. Jadi kebetulan tongkrongan ini, obrolan kita hari ini tayang momennya ketika memang 17 Agustusan. Yeah. Gitu, melewati 17 Agustus. Saat lu gitu. di pantai ya. Iya, saya mengambang saya. Kayak tai di ini. Kita di mana nih, Om? Ketahuan. Kita di mana? Kita ya biasa kerja, nguli lagi kita nguli. Macul lagi. Gitu. Cari mamam. Cari mama. Bukan cari mama. Bisa juga Oke. Mama baru. Oke. Jadi kita mau bahas soal tentang kemerdekaan. Iya, nih. klasik sih sebenarnya, klise. Kalau istilah Jojo kan klise banget lah gitu. Momennya 17 Agustus pasti bahasnya tentang kemerdekaan, tentang Indonesia, nasionalisme kayak gitu-gitu ya. Cuman karena kita memang pansos dan mengikuti tren yang ada gitu ya. Demi viewer yang banyak, makanya harus kalian tonton ini sampai selesai. Gimana Demi sih? monetize yang Iya. tak kunjung. Betul gitu. Datang. Kasian banget kita ya, Bro. Ada Ngemis banget ya. Fakir viewer ya gitu ya sebenarnya gitu. Sama subscriber sebenarnya. Bener. Karena tongkrongan channel kita dibilang Berlandaskannya ya. salah satunya. berlandaskannya nasionalisme coy. Yes, ya ya. kan? Jadi mau betul. kita bahas ini. Betul. Betul. kemerdekaan. Mau rame mau nggak bodo amat. Bodo amat, Yang gitu. penting nasionalisme kita junjung tinggi. Iya. Gitu. Gitu. Jadi kita mau baca apa nih Pak? Silakan yang mau nanya-nanya. Basically gini lah sebenarnya. Arti kemerdekaan aja dulu deh. Basic banget. Bosan berat mungkin yang nih. nonton juga. Tapi ini berat. Tapi mungkin agak berat nih. Berat loh ini. Arti kemerdekaan ya masing-masing. Lu dulu jauh. Gua boleh. Yang Kan paling- udah yang paling paling merah putih. Kemerdekaan ya. Tapi gua rasa kayaknya maskernya menutupi sesuatu di dadanya, Bro. Hah? Apaan? Wih di. Bangsat. Makanya dia menutupi ini Menutupi. kamuflase sebenarnya, pencitraan aja. Pencitraan aja. Baik lagi nggak lokal. Tongkrongan Cap Lokal, foundernya nggak lokal. Oke, kemerdekaan buat gua adalah tidak bergantung pada orang lain atau pihak lain. Jadi Wih. bisa Berdikari semuanya gitu ya. berdikari mandiri. Itu buat gua merdeka. Wih, Gila nggak? Gila keren. Lu apa lu? Siapa? Lu Dia deh. dulu lah, gua yang nanya. Oh, Lu iya, dulu iya. lah. Kan gua yang nanya awalnya. Oke, kalau menurut gue kemerdekaan ya sebenarnya kita nggak dijajah dalam tanda kutip ya, bukan dijajah secara fisik kayak dulu. Ya. Tapi kita tidak dijajah oleh apapun, Oke. oleh apapun ya. Oke. Makanya kalau misalkan menurut gue apakah kita sudah real merdeka? Nanti. I don't think Nanti. Belum. I don't think so. Oh, I don't menarik think nih. Sudah keluar pernyataan langsung. I don't think so. Berarti lu ngerasa saat ini bangsa kita belum merdeka seutuhnya. Yes. Seutuhnya. Right, Masih dijajah akan Yes. sesuatu hal. Yes. Oleh sesuatu hal. Yes. Oke. In my Menarik. opinion ya, Menarik. Tapi Oke. tadi merdeka apa artinya tidak dijajah. gitu. Iya, tapi memang Dalam segala hal. Iya. Dalam segala hal. tapi memang merdeka tidak dijajah, Bro. Ya, Iya, emang iya, gitu iya, kan. Iya bener. Cuma kan kita ngomongin lebih dalam gitu. Jajahnya itu bukan secara fisik kayak dulu lah. Oke, Gitu. jadi oleh sesuatu lah ya. Iya. Maksudnya mungkin kalau gua artikan mungkin terikat dan terbebani gitu ya, terpatok gitu. Terus-terusan seperti itu. Yes. Oke. Betul banget. Menarik sih, menarik. Lu? Kalau Panjang, gua kan? intinya kemerdekaan kalau buat gua sih kebebasan yang bertanggung jawab lah. Kalau menurut gua ya gitu. Itu bentuk kemerdekaan sesungguhnya tuh kayak lu bisa bebas melakukan sesuatu yang bisa lu pertanggungjawabkan juga sebenarnya menurut gua gitu. Tapi apa ya? Kalau apa ya intinya mungkin kalau misalkan yang lain kan berpikiran berjaya di tanah sendiri lah gitu ya, mereka tuh bebas dari belenggu ya, itu iya, cuman menurut gua intinya poinnya kalau buat gua kebebasan sih, kebebasan dia Bebas baik kebebasan berbuat berpendapat, apapun. iya, tapi ya maksudnya masih lu harus bisa lu pertanggungjawabkan juga gitu, maksudnya bukan kebebasan yang kebablasan ya, tapi kebebasan yang bisa dipertanggungjawabkan kalau buat gua itu. Super sekali. Gitu. Berat. Nah ini menarik nih karena tadi udah ada pernyataan yang keluar dari mulutnya Dani sendiri Sama, bahwa opini ya. lu, menurut lo opini lu
berarti belum ya? Belum benar-benar 100% merdeka Indonesia tuh saat ini. Ya, Menurut lo? menurut gue ya. Menurut lo? In my Kenapa? opinion loh. Kenapa? Karena ya balik lagi tadi kalau misalkan merdeka, merdeka atau ngomongin dijajah. Kalau dulu kan mungkin secara fisik ya. Iya. Tapi sekarang terjajah oleh lain-lain. Contohnya ekonomi, Oke. ideologi. Oke. Nah ini yang berat. Tapi lu terjajah ya? Terjajah. Enggak, dari tadi lu ngomongin ideologi apa sih ideologi? Nah ini serem ini kalau ngomongin ideologi serem. Ini berat sih. Ini berat. sih. Ini kayak kalau Ini zaman dulu. sensitif lah Kalau sebenarnya. zaman dulu kalian ngalamin gitu anak-anak tua nih ya gitu yang katakan lama pasti tahu PPKN. Nah, kita sekarang lagi belajar PPKN ya. Iya, Lagi belajar PPKN ya. Benar. Bukan agama kan? Ideologinya atau bukan kan? Bukan, sebetulnya ideologi lah sebetulnya. Ideologi. Mungkin yang masuk bisa karena agama bisa. Wah, ini gitu. sensitif nih. Ini sensitif Tapi nih. ideologinya sebetulnya bukan agamanya Iya. gitu. Oke. Paham Lu mancing-mancing aja serem ini bahasa ini serem. Ntar gua kayak si Jering bahaya gitu kan. Ditahan. Tahan. Terus kalau misalnya negara Indonesia menurut lu belum merdeka, lu sebagai warga negara pribadi lu udah ngerasa merdeka belum? Anggaplah bangsanya belum merdeka, oke, ideologi segala macam. Lu buat lu pribadi? Gini, kalau buat gue pribadi ya, belum 100% juga sih merasakan. Karena memang dampak-dampak ekonomi dan ideologinya itu ya terasa sebenarnya. Sampai ke lu pribadi. Ya makanya that's why gue bilang ya in my opinion gitu ya sebenarnya belum 100% merdeka gitu loh. Jadi keseharian lu masih terasa lah. Ya masih Dampak terasa, betul. Oke. Betul. Tapi gue kunci sebenarnya tadi lucu sih. Terjajah. Biasanya yang itu kan tidak sengaja, bro. Ya. Maksud gue gini, Benar. apakah ada gitu bangsa-bangsa yang tidak sengaja menjajah gitu, nggak sengaja misalkan kayak Belanda lewat nih, gue nggak sengaja jajah Indonesia nih gitu, 350 tahun gitu. Iya benar. Jadi itu yang kita harus bedakan sebenarnya. Kalau dulu kan kita dijajah itu secara fisik kan. Jadi kerasa banget gitu, kekerasannya kerasa. Kalau sekarang sebenarnya ibaratnya kayak penjajah itu lebih pinter. Oke, berarti kalau dulu terang-terangan gitu, nyiksa Ya, segala macam, nembak, ngajak perang gitu. Iya, benar. Kalau sekarang tuh Sebenarnya terselubung. Oh, jadi kayak mereka main cantik mereka. main cantik benar. Mereka kasih benefit dulu ke kita, tapi di balik benefit itu kita harus melakukan apa buat mereka gitu. Ini bukan berdasarkan teori konspirasi apapun kan ini? Ya bukan nih. Ya, Contoh. mirip sih, mirip. Contoh biar teman-teman juga mengerti. Contoh ya. Kok serem ya bahasa dari ini? Gue udah gregan loh ngomong ini. Contoh ya kalau ngomong dari sisi ekonomi aja yang paling gampang secara ekonomi. Oke, paling gampang gini. Kita misalkan ngomongin apa dulu nih? Ngomongin secara negara keseluruhan ya. Kan sampai ke pribadi lu tadi kehidupan Oke, lu. pribadi. Apa sih contohnya sampai merasa belum merdeka 100%? Oke, gue kasih contoh yang paling simpel lah ya. Apa? Yang namanya merdeka itu tidak terjajah gitu ya. Nah, berarti sebenarnya contoh aja kalau yang di kehidupan kita sendiri, kita pakai produk lokal dong. Ya. Ya kan? Tapi sebenarnya kita tanda kutip rela terjajah produk-produk luar, tapi memang karena fitur-fitur itu lebih bagus sebetulnya. Bahkan tanpa disadari. Kayak contoh deh handphone nggak usah handphone lu lah ya, kita nggak usah bahas ya, bawa bahas anda ya. Oke, lu Ya udah pakai merdeka banget kalau handphone. merdeka banget. Udah merdeka banget. Lu misalkan pakai Apple, gue pakai Samsung. Kenapa nggak pakai merek Advan misalkan ya? Karena memang fitur untuk mendukung pekerjaannya beda gitu loh. Nah, sebenarnya kan itu mah beda, itu bisnis gitu. Tapi secara kita gue nggak bisa lepas dari ini gitu loh. Ya Gua nggak disadari lepas. ataupun tidak, sebenarnya memang lu tergantung ya. Mau nggak mau, betul ya. Betul. Jadi ya terpaksa juga gitu ya rasanya. Yes. Oke. Itu kalau dari keseharian yang secara gampangnya Iya, lah ya. iya. Gampangnya simpelnya gitu. Iya. Yang tidak sensitif, Pak. Oke. Oke, kalau yang sedikit sensitif mungkin ya kita lihat lah, kalau misalnya kita mengacu kepada founder negara kita, dia udah bikin Undang-Undang 45, udah bikin Pancasila. Sebenarnya harusnya sangat adil untuk semua warga negara. Ya Merata. kan? Ya, untuk warga negara Indonesia apapun agamanya itu adil sebenarnya. Tapi sekarang fakta dan nyatanya kan sebenarnya nggak seperti itu kan. Oke. Nah, itu kita ngomongin bukan soal agama itu sebetulnya. Bukan soal ras sebetulnya. Tapi ya mungkin ada ideologi lain yang arahnya ada ke sana gitu loh. Nah,
itu sih. Mau kalau gua selamatin teman gua yang satu ini, intinya mayoritas dan minoritas tuh masih sangat kentara lah ya. Mayoritas dan minoritas apapun ya, maksudnya bukan hanya baik suku, ras dan lain-lain gitu maksud gua, tapi mayoritas dan minoritas tuh kayak bahkan menurut gua kayak mayoritas dan minoritas tuh kayak ketara banget lah. Kalau menurut gua ya, menurut gua kayak contohnya gitu, maksudnya kayak dari kalangan ekonomi lah gitu. Maksud gua mayoritas tuh kan mungkin ya nggak tahu ya, menengah atau ke bawah gitu. Mungkin kan menentukan arah kebijakan suatu pemerintahan juga. Gua mikir gitu sih. Ya. Itu sih sebenarnya masih level yang lebih simpel ya sebetulnya. Ya. Nah tapi yang lebih dalam tuh dari sisi ideologi yang seremnya itu kayak misalkan itu aja kita lihat di berita kan ada yang katanya wah ini bisa merubah isi Pancasila gitu. Oh iya. Nah sebenarnya kan itu kan Sana atau arahnya ke sana gitu. Itu kan sebenarnya agak berbahaya juga. Maksudnya nggak berdasarkan founder negara kita. Iya. Maksudnya ya kayak baru-baru inilah ya. Ngelihat desain ulang tahun Republik Indonesia ke-75 katanya ada tanda simbol agama tertentu gitu maksudnya. Gua nggak tahu sih, gua sempet nyari tuh sampai seminggu di mana simbolnya gitu. Iya. Gua nggak tahu karena gua mungkin karena gua ateis kali ya, gua jadi nggak ngelihat tanda itu gitu maksudnya gitu. Emang udah keluar tuh logo resminya 75? Sudah. Itu juga gua menimbulkan pro kontra sebenarnya. Iya. Gitu. Gue sempet baca dan gue sempet nyari di mana ya DP. Iya, gue nggak menemukan sih sebenarnya. Mungkin karena memang juga. kita nggak tahu sih, kalau gue mungkin ya karena gue murtad sih ya. Jadi gue tidak menemukan bentuk Tuhan di situ gitu menurut gue. Iya. Gue juga nggak lihat sih sebenarnya. Cuman masalahnya bukan yang itu Jo, bukan yang itu. Yang full versionnya. Ada full versionnya. Yang mana ya? Iya kayak gini-gininya, tapi ada yang full versionnya banget lah. Oh iya bener itu yang gue lihat. Itu tuh tinggal kayak kotaknya dipindahin doang, geser dikit doang bro. Itu desainer bahkan udah ada yang melakukan, gue lihat gitu di sosial media tuh ada yang maksudnya tinggal lu geser berapa senti doang. Iya. Kelar perkara gitu maksudnya. Sih nggak ngerti gua. Ini ini nih. Ada lah. Nanti ya itu betul ya. Mana sih? Maksudnya ini tinggal lu geser doang kan, ke kiri dikit atau ke kanan dikit gitu beres ya ampun. gitu. Oke. Ke kiri kotak yang paling akhirnya yang ini. Ya Ke kelihatan. kiri dikit. Iya, lu geser ke kiri udah kan bentuknya beda lagi kan? Udah kelar lah. Udah abstrak kan? Ya betul. Bener dong. Bentuknya apa tuh? Iya, ini kan seolah-olah itu kan. Nah, gitu. Maksudnya kotak terakhir kan ini kotak kan. Kotak terakhirnya lu geser lagi aja dikit gitu. Iya. Beda sejengkal doang maksud gua gitu. Iya, beda. Duh, gua nggak update ya. Itu rame ya. Iya, gua menarik lah menurut gua. Nah, Ya kalau sedangkan itu kan maksudnya kebebasan tuh kan sebenarnya di undang-undang juga ada kan. Diatur Kita kan. warga negara tuh bebas kalau ngomong ke sana ya, Iya. berarti kan bebas meluk Iya. agama apapun gitu kan. Ya udah gitu, kalau bebas ngapain diungkit-ungkit gitu loh, ngapain dibatasi Yes, gitu. yes, Terus kenapa tidak mendapatkan keadilan yang sama gitu. Oke. Nah, jadi sebetulnya ya bahkan kalau gua punya dari teman gua nih ya yang agamanya tersebut gitu ya, gue punya teman deket banyak banget sebetulnya. Kalau gue tanya memang nggak ada sebenarnya ajaran di agamanya untuk melakukan seperti itu tuh nggak ada. Nah jadi makanya gue menyimpulkan ya balik lagi in my opinion ya mungkin ini ideologi gitu loh. Yes. Bukan Ya, intinya kan semua agama baik, kan baik, gitu. tujuannya Iya, baik. tujuannya baik. Berarti kan pemahaman masing-masing Ya. orangnya yang salah, Bisa yang pemahamannya. memaksakan untuk orang lain. Ya, tapi itu nggak tahu ya, kalau gue lihat bisa pemahamannya, bisa ideologinya yang dikembangkan Oke. gitu. Iya, Makanya iya, gue nggak iya, tahu iya, lah iya, gitu kan. iya. Jadi di banyak kan sebenarnya yang ngomong di luaran, oh ada ini mah rejim PKI gitu kan. Ah, Ya, ada iya. juga gitu Iya. kan. Nah maksudnya yang kayak gitu-gitu ya harusnya kita balik lagi ke founder negara kita ngomongnya apa, ya udah kita berdasarkan itu Oke, untuk menjalankan sebetulnya. Oke. Nah, itu kalau dari sisi ideologi, kalau dari sisi ekonomi ya banyak sih sebenarnya kayak Kalau ekonomi ya, dibilangkan itu kita bersaing sama dunia. Terus datang brand-brand dari luar, ya. bukan dijajah dong namanya. Atau dijajah kan itu maksudnya? Itu bisnis kan? Iya. Sebetulnya bisnis kan? Heeh. Nah, kalau Dijajahnya? yang menurut gua bener-bener kita merdeka gitu ya. Kenapa nggak kita bikin kebijakan misalkan contoh ya, kayak perang dagangnya Cina sama Amerika misalkan. Ya kan yang akhirnya produk-produk Cina itu Google nggak bisa masuk. Harus digituin berarti. Ya, nah kenapa kita nggak berani ke sana gitu loh?
Oh. Kalau benar-benar Iya. mau bebas gitu loh. nggak dibuka luar Iya. itu nggak terlalu dibuka. Kenapa kita nggak mau ke sana gitu loh? Berarti masih bergantung. Iya, akan sebenarnya kita sesuatu hal. Nah, akan cuma kan sesuatu negara. ya makanya kayak gitu gue bilangnya terjajah. Jadi kita menerima dan kita lakukan jalani dengan sukarela malah. Makanya bukan dijajah tapi Oke. terjajah. Oke. Kalau misalnya Cina itu barang-barang atau software dari Amerika dibuat sama dia versinya ya. Ya. Kayak Google, WeChat, Ya. YouTube juga mereka Ya. punya. Facebook aja nggak Betul. punya. Nah. Facebook ada lagi sendiri. Ada Dia lagi dibuat buat sendiri. mereka. Oh, Kayak gitu. kita kalau beli misalkan apa Huawei aja kan nggak ada Google Play. Oh iya. Terus Terus kita versi baru ya. Iya. Iya. Tapi menurut gue jangan dikekang kayak Cina juga di blok. Jadi mending dari luar open, dari kita buat. Iya. Kalau gua sih Tinggal betul. di Kalau kayak gitu Iya. ya sebenarnya menarik. Kalau gua sih kenapa kita nggak contoh kayak Jepang? Gimana tuh Jepang? Yang gua tahu di Jepang, lu bukan gak ada brand luar, bayar import ada, tapi lebih mahal bro. Oh iya benar berarti pajak. Dikenakan pajaknya gitu, terus Iya. eksklusivitasnya nggak semudah itu mereka buka buka toko, buka lini bisnis mereka, melebarkan sayap gitu. Jadi diutamakan terlebih dahulu untuk memang yang asli Jepang. Ya. Itu Ya. menarik sih kalau Iya. kata gua. Itu dari sisi contoh kan ekonomi bagus, sebetulnya, ya. betul. Itu bagus. Makanya dari situ kan kerasa, maksudnya kita udah nggak dijajah secara fisik, tapi secara yang lain-lain itu terasa banget, Iya. gitu. Iya. Ya apalagi kalau kita ngomongin kayak teman-teman kita yang di Papua nih misalkan, ya kan penduduk Iya, banyak, iya, sumber daya banyak, tapi kan nggak lari ke mereka gitu loh. Iya. Ya kan sebenarnya mereka sebenarnya terjajah juga gitu loh. Iya. Gitu sih. Ngerti sih. Super Jadi sekali. yang kalau gue lihat sih, kalau yang namanya udah nggak dijajah, itu yang namanya Pancasila itu benar-benar 1 sampai 5-nya tuh ya sampai yang keadilan sosial bagi seluruh warga negara itu udah terasa gitu loh. Nah sekarang kan dari faktanya mungkin belum gitu loh. Dari sila ke 1 aja masih sering debatable ya. Ya. Diperdebatkan Ya. gitu, akhirnya bahkan memicu konflik, Ya. pro kontra gitu ya. Betul. Baru 1 tuh ya. Baru 1 itu tadi. Jangankan ke-5-nya gitu ya, jauh itu banget ya. dia. Nah maksudnya yang kayak gitu-gitu tuh negara tuh belum tegas. Iya. Gitu, belum tegas. Iya. Itu sih kalau menurut gua. Menarik. Oke. Nah, nanti kalau next dari pertanyaannya. kalau dari gua- lu sendiri Jo? Kalau jelas lah, kalau ini mah Udah lah, nggak ini mungkin, mah. nggak mungkin, Udah. jelas. Pasti masih terjajah juga. Kalau gua ngelihat bangsa Indonesia itu ya masih lah. Jelas Karena ya. gua kan sangat update tentang teori konspirasi Iya. Wih. Gila. dan memang Anak-anak flat earth. Nah, kalian yang nggak percaya corona, nah silakan subscribe channel ini. Silakan. Karena kalian punya wakil di sini. Iya, wakil ya di sini bener. tapi mungkin bukan Indonesia doang. Iya sih. Banyak. Kayaknya, hampir banyak negara yang terjajah oleh sesuatu. Ya, ya benar. Iya. Tuh, kalau buat Indonesia tuh, kalau buat gua pribadi sebagai warga negara Indonesia udah merasa merdeka, udah sih. Kalau gua ya, jadi gua udah bisa kayak yang dasar lah. Pilih cik cari aman. Enggak beneran. Kalau gua ngerasanya nggak ada yang terjajah. Gua bisa apa ya? Bisa makan, bisa punya KTP, bisa nyicil ini itu, bisa bikin paspor, selayaknya warga negara lah. Ya, ya betul Gitu. betul. Beribadah bisa, Ya betul. gitu kan? Maksudnya dengan agama gua menikah bisa. Ya betul. Tuh. Jadi gua sampai detik ini gua masih merasa Tapi kan merdeka. menikah bisa yang harus agama, Jo. Oh iya. Kan Anda mengalami juga masalahnya yang beda-beda itu. Iya, Itu masalah mentok tuh. Bang. Itu masih terjajah tuh kayak Benar gitu. itu koleksi mantan-mantan Iya. kan begitu. Berarti kalau kita nggak bisa menikah karena beda agama itu masih terjajah ya? Masih. Sebenarnya Coba enggak tuh. juga loh itu loh. Bawa pendeta gimana? Enggak juga sih itu memang kebijakannya kita begitu sih. Aturannya ya. Aturan. Aturan tertulisnya yang memang Kalau kata mengharuskan gua masih seperti itu. terjajah sih. Masih terjajah sih kalau kata Jadi gue. Bener terjadi juga apa ya. enggak sih sebenarnya? Bener juga. Iya ya. Bener juga, iya. Iya. Terjajah sih. Karena masih lu masih di kotak-kotakan kan. Kan kalau Gini. Enggak, kalau gua itu bukan beda agamanya karena memang guanya nggak mau beda agama. Beda cerita kalau guanya mau beda agama sama negara ditentang. Ya. Itu gua nggak merdeka. Ya. Bener nggak? Ya, Kalau ya. guanya memang dari sendirinya, sama negara boleh, tapi gua sendirinya mau yang satu agama, ya berarti karena guanya, negaranya udah merdeka.
gitu. Iya. Jadi buat gua pribadi detik ini masih ngerasa merdeka lah. Merdeka. Gitu. Yes. Merdeka. Sekali merdeka tetap merdeka. Yes, betul. Gimana Ul? Kalau gua sudah merdeka atau belum ya, gua sependapat sih. Memang Sama yang mana? Kalau dua-duanya kan sama sebenarnya. Iya, Kalau sama. keseluruhan negaranya, menurut gua masih jauh sih dari kata merdeka, bro. Wah, Kalau menurut gua, kalau buat gua, jauhnya di mana? Indonesia Gimana? tuh jauh. Jauhnya gimana? Sebenarnya kita masih menurut gua masih dijajah. Ya. Bentuk penjajahnya aja beda. Iya, itu benar. Gitu Sama maksud gua kan? Iya gitu. Jadi 17 Agustus kita kayak setiap tahun merayakan hari ulang tahun Republik Indonesia, hari kemerdekaan gitu ya, 17 Agustus diulangi. Bagian dari selebrasi menurut gua kayak selebrasi simbolis doang. Simbolis kayak menyatakan memang kita udah kayak apa ya kayak misalkan kalau bicara negara nih ya, dunia gitu. Kayak merayakan dan menghargai iya gitu. jasa-jasa Sudah pahlawan. berdiri ya gitu. Betul, Sudah betul. berdiri lah bener-bener kayak semua pahlawan tuh bener-bener kayak wah berjasa bener memang mereka berjasa total gitu Ya. untuk sangat berjasa gitu. Bahkan apa ya segala bentuk penghargaan yang kita bisa kasih sama mereka pun menurut gue belum sangat jauh dari cukup. Iya, betul. Gitu karena yang gua tahu keturunan mereka pun bahkan beberapa menurut gua keturunan para pahlawan apakah mereka merdeka? Enggak. Yes. Ya, faktanya kan jauh dari kata merdeka, Ya, men gitu ya, hidupnya ya. aja wah menyedihkan ya, Ya. sangat miris kalau buat gua sih gitu. Betul, Nah betul. itu ya itu sih kalau gua bentuk penjajahannya aja yang beda. Kalau dulu mungkin bangsa lain yang jelas mungkin waktu itu Jepang, Belanda gitu, terus Portugis gitu ya, yang memang jajah. Cuman kalau menurut gua sekarang udah upgrade, bro. Iya, sistem penjajahannya upgrade. Iya, sudah upgrade gitu ya. Betul yang memang mungkin ya kita nggak tahu ya terselubung atau segala macam, tapi gua ngerasa tapi ini ironis sih kalau kata gua. Kalau misalkan kayak dari sisi ekonomi lah ya, gua bilang kita memang masih terjajah iya. Tapi gua rasa gitu ya, memang terlalu terjajah menurut gua, kita tuh terlalu nggak bisa bebas dari sisi itu ya kalau gua bilang, karena gua lihat semua negara berkembang tuh kan pasti memang butuh sokongan dari negara lain, Ya, negara ya. maju terutama sebenarnya. Tapi yang gua lihat sesama ASEAN deh, beberapa negara tuh mereka masih punya pendirian atas dirinya sendiri loh. Pride atas bangsanya tuh dia tunjukkan gitu bahwa gua nggak butuh orang. Ya, Maksudnya gua nggak butuh negara. Gua kalau lu mau bantu gua silakan. Gua juga gua nggak apa-apa. Gua masih bisa berdiri sendiri. Nah itu, biarpun mereka tertinggal ya. Mereka tertinggal. Nah itu, menurut gua Indonesia ini memang negara berkembang yang memang sedang maju pesat lah. Gue bisa bilang gitu. Tapi sayangnya gua lihat terlalu tergantung gitu, dan akhirnya ya balik lagi gitu. Menurut gua kalau paham gua tadi kemerdekaan tentang kebebasan, kita buat gua ya rata-rata masyarakat Indonesia apakah masih bebas? Enggak sih. Kalau buat gua simpel. Kalau Jojo kayak gini deh, kalau lu aja tadi bilang lu masih belum merdeka karena lu masih harus ngikutin aturan yang ada lah ya gitu, norma-norma yang ada, kebiasaan hidup yang memang sudah tertera gitu, contohnya kayak gitu-gitu. Kalau Jojo bilang dia udah ngerasa gue udah cukup merdeka, dengan cukup gue bisa makan sendiri, gue bisa usaha, bisa gue beribadah segala macam gitu. Nah buat balik lagi menurut gue Indonesia tuh sebenarnya balik lagi ke kebebasan tadi sangat apa ya, jomplang sih menurut gua gitu, karena yang bebas tuh akhirnya nggak bertanggung jawab, yang terlalu bebas gitu ya segala macamnya, yang lain-lain merasa terkekung. Sementara jadi kayak ya balik lagi mayoritas dan minoritas tadi gitu, maksud gua yang rasa bebas ini terlalu mayoritas dan akhirnya neken yang minoritas. Nah minoritas pun nggak mau speak up akhirnya kan maksud gua kita mungkin udah pernah ada bahas juga ya sebenarnya sama teman kita yang lain tongkrongan ini, bahwa banyak hal tidak wajar di Indonesia yang jadi suatu kewajaran. Iya. Itu buat gua itu udah suatu bentuk penjajahan loh. Ya. Karena lu nggak bisa bebas gitu, maksud gua gitu. Apa ya, kayak contoh lah paling simpel ya, kayak menurut gua kayak genderitas wanita lah. Gua ngomong kayak gitu. Beberapa who knows ya, gua tapi correct me if I'm wrong, cuman gua ngelihat emansipasi wanita iya, bilang presiden kita aja udah ada yang wanita gitu, ada yang perempuan gitu. Tapi apakah memang sudah setara? Sangat belum. Gue lihat sangat belum.
Kalau menurut gua gitu. Jadinya jatuhnya kayak ya kadang juga sometimes gua ngelihat cewek-cewek kayak speak up, stand out banget gitu ya. Bener-bener kayak gua pengen didengar, akhirnya jadi kebablasan juga gitu. Kalau buat gua sih gitu. Tapi kalau buat gua personal sendiri sebenarnya dibilang gua sudah merdeka. Kalau dibilang merdeka atas diri gue sendiri individu, ya gue mengiyakan gue memang sudah merdeka, gitu. Karena gue punya kebebasan mana yang memilah lah di hidup gue gitu, mana yang ini. Mungkin secara individu memang kita udah merdeka gitu. Tapi ketika connect join ke society lah ya, gue bilang gitu ke masyarakat, itu yang memang mungkin kita rasakan masih belum. Banyak hal lah menurut gue. Banyak hal lah gitu. Karena memang sebenarnya kan penjajahan kan pada intinya tuh ada satu keterpaksaan. Ada suatu negara yang dia punya power lebih daripada negara kita. Akhirnya dia bisa melakukan semaunya dia gitu kan. Nah, itu sih memang masih gitu sebenarnya, apalagi dari sisi ekonomi gitu loh. Jadi bener banget sih yang memang yang dikatakan Bung Karno ya. Lawan kita adalah bangsa kita sendiri, ya bener sih kalau gua rasa kayak gitu. Kalau contoh ya terkait ekonomi gitu ya, kemerdekaan. Kalau gua related nih sama channel kita gitu ya, sama tongkrongan kita, ya balik lagi sekarang. Lu produsen banyak. Produsen lokal brand lah gua bisa bilang. Produsen lokal brand banyak gitu, banyak banget. Tapi apakah banyak juga yang memang originalitas brandnya benar-benar ditonjolkan? Enggak, menurut gua. Bahkan yang gua tahu ya, beberapa UMKM malah yang gua tahu produksinya KW-nya luar, bro. Itu menurut gua udah terlalu banget sih. Itu terlalu banget gitu. Contohnya kayak gitulah gitu. Maksudnya kayak lu masih bergantung sama ide-ide dari luar juga kan. Tren. Maksud gua kayak tren sendirilah menurut gua ya. Aduh, anak zaman sekarang tuh menurut gua tren yang ada sekarang itu jauh banget men dari kata merdeka menurut gua. Lihat anak-anak sekarang kayak gilanya main sosial media, TikTokan, main handphone, main game aja PUBG lah, Mobile Legend gitu. Menurut gua gitu ya. Gua sih jujur lebih mendukung anak-anak yang nggak melek teknologi loh. Sorry, bukan nggak melek teknologi, tapi bukan anak kekinian loh. Gua rasa. Karena gue ngerasa kalau ngelihat anak-anak nih ya, anak-anak muda yang udah pegang handphone segala macam, lu lihat deh, zaman kita dulu kecil ya, mainnya apa sih? Tak umpet, main layangan, lu keluar kan, layangan tuh semua layangan ada di berbagai negara ada budaya masing-masing gitu, tapi kita bener-bener yang kejar-kejar layangan sampai nyangkut di genteng, nyangkut di pohon aja dikejar-kejar sama kita, gitu. Itu menurut gue itu kebebasan. Kalau sekarang lu masih tergantung dengan viewers lu, teman kalau mau main game tuh harus invite teman, harus rame gitu sampai kayak gitu-gitu, menurut gua itu lu. Tapi itu teknologi lah ya, zaman lah berubah. Kalau gua sih ngelihatnya karena memang kita merdekanya nggak 100% karena kita. Wah, ini menarik. Ketika 1945 gitu. Karena kan kalau sejarah ya, kalau kalian ingat 45 diproklamasikan merdeka. Beberapa tahun kemudian datang lagi tuh Belanda. Dia ngasih perjanjian kalau lu mau merdeka lu syaratnya ini salah satunya itu melunaskan hutang selama 300-an tahun dia di sini. Karena kita mau merdeka ya udah teken. Itu sampai sekarang adalah akibatnya lah gitu. Iya betul. Itu bukan sih sebenarnya karena kita. Karena misalkan sekarang aja contohnya negara punya utang banyak nih. Gimana cara melunasinya? Dan memang sebenarnya kan mungkin nggak dilunasin secara uang. Tapi ada yang lain. Nah, itu kan maksudnya kayak penjajahan versi baru gitu. Jadi yang tetap aja yang punya kuasa, punya uang lebih, dia bisa bertindak lebih sebetulnya. Nah, itu sih yang kerasa sebetulnya. Dan bukan Indonesia, Amerika juga kayak gitu. Ya kan? Betul. Banyak sih, banyak. Sebenarnya yang udah benar-benar merdeka apa tau nggak? Cuma satu. Utara. Wakanda. Anjing. Wakanda forever. Sekalian aja lu bilang itu aslinya Thor di mana? Benar. Udah nggak ada itu, udah nggak merdeka dia. Udah hancur ya. Udah hancur. Terus kalau misalnya mau merdeka nih, mau 100% merdeka kita Indonesia, menurut lu harus ngapain? Menurut gue balik lagi harus ada program-program pemerintah yang benar-benar supporting banget ke lokal brand, apalagi ya ke lokal brand. Jadi buat memajukan ekonomi Indonesia ya harus dari bawah sebetulnya.
Nah itu yang harus disupport banget. Nah masalahnya dari pemerintah pusat udah disupport. Nah turun udah ada budgetnya segini nih kita kasih kredit murah misalkan. Nah turunnya bawahnya ada pilih-pilih lagi kan. Nah itu loh gitu. Sebenarnya mungkin kebijakannya udah ada, cuman realisasinya kan agak berbeda lah gitu. Iya. Gitu loh. Ya ngerti. Ya? Lu kalau gua paling dasar ya. Paling dasar banget kalau memang kita mau bener-bener gua nggak bilang 100% merdeka lah, tapi bener-bener lu mau menuju ke sana ya untuk merdeka. Paling dasar banget sebenarnya pola pikir sih. Mindset kalau kata gua. Kalau kata gua yang salah kebanyakan kalau gua sih berpikir banyak pola pikir masyarakat kita yang salah. Gua nggak bicara dari level pemerintahan dan petinggi-petinggi penguasa negara ini ya. Gitu. Kalau menurut gua ya contohnya balik lagi kayak lu lihat pemerintah memang mereka punya program, mereka bisa bikin aturan, bisa bikin sistem kebijakan dan lain-lain segala macam. Tapi kalau kita sebagai masyarakat dan di bawah-bawahnya itu nggak pola pikirnya masih yang mewajarkan segala bentuk ketidakwajaran dan kerugian segala macam gitu. Ya sampai kapanpun juga nggak akan pernah merdeka, bro. Iya betul. Gitu maksud gua. Sekarang lu lihat lah kalau gua ambil contoh negara-negara maju yang memang mau ini, mereka mau diatur, bro. Lu lihat ya, contoh sekarang kayak salah satu pengusaha ini kan Cina. Gue bilang bukan kita memuja-muja dan mendukung nenek moyang kita ya gitu maksudnya leluhur kita yang dari sana gitu. Cuman apa yang dia lakukan tuh memang menurut gua pola pikirnya juga memang mereka mau kan diatur. Maksudnya kayak dengan gempuran zaman dulunya ketika dia berat loh menurut gua. Komunis yang tiba-tiba melek tentang dunia segala sama aja kayak kita gitu, segala bentuk budaya dan pengaruh dunia luar tuh kan masuk semua menurut gua. Dan kalau lu nggak bisa ngefilter dari diri lu sendiri masyarakatnya, gimana negaranya mau ngatur? Kalau menurut gua itu dulu deh menurut gua gitu. Buset. Dalam sekali. Kalau kata gua sih pola pikir dulu lah. Iya, jadi intinya buat kita masing-masing sih sebenarnya merdeka ya. Cuman kalau secara secara fisik sih udah jelas lah. Ya. Cuman memang ada kayak penjajahan terjajah versi kekinian. Kalau lu? Kalau gue biar 100% merdeka nih. Karena menurut gue Indonesia bisa banget 100% merdeka. Ya. Mantap. Harus kita dukung. Caranya melawan sistem yang ada. Wih, Oke. Maksudnya melawan sistem yang ada lah. Karena gua salah satu pengikut Bos Darling selain Bosman. Ya. Dia itu bilangnya karena Indonesia punya powernya adalah people. yes. Jadi sangat mungkin melawan sistem yang ada. Sistem yang ada itu konteksnya banyak dari sistem keuangan, pemerintahan, sistem di masyarakat juga yang tertera gitu. Lebih mereka lagi. Dia itu lebih ke moneter, sistem moneternya, perbankan, segala macam. Karena itu duitnya pakai people power ya. Tapi kan maksudnya people power ini sangat gampang disusupi oleh baik lagi tadi kayak ideologi lah. Iya sih. Yang lain-lain makanya ya harus satu people powernya. Maksudnya satu landasannya harus satu. Oke, kita pakai people power, tapi landasannya Pancasila gitu. Iya. Nah, itu baru bisa benar-benar free yang bukan ideologi diambil dari negara-negara lain, tapi ya benar-benar Pancasila yang kita bikin gitu loh. Betul. Gua nambahin. Menurut gua selain pola pikir, yang penting juga sebenarnya ya speak out sih. Keberanian lu untuk bilang. Ya, tapi sekarang at least menurut gua gini loh, bro. Kalau ngomong speak out ya, dikit-dikit di penjara ntar. Iya, dikit-dikit di penjara. Kayak kita aja ngomongin udah serem-serem keringet dingin. Iya, maksud gua tapi makanya ya lu menurut gua ya kalau lu ranahnya sih tergantung kalau kata gua, makanya menurut gua lu speak out itu nggak yang langsung lu ke publik. Di sosial media semua orang bisa lihat, siapapun bisa lihat tanpa ada filter. Menurut gua paling simple deh kalau lu mau gerak ya udah dari ruang lingkup lu dulu. Ya betul. Keluarga lu, temen lu, anak-anak tongkrongan lu. Menurut gua ya itu yang lu brainstorming, lu speak out, lu diskusi gitu. Mau nggak untuk ini.
Kayak contoh deh kalau misalkan Ya kayak kita nih. kayak kita. Kalau misalkan kita langsung to the point langsung ngajak mengkampanyekan bahwa beri produk lokal, cintai produk-produk Indonesia. Apa bedanya kita sama Mas Pion menurut gua gitu. Sama-sama aja gitu kan. Dia udah di TV, udah di global, di Metro TV sering banget tuh menurut gua tuh. Iya benar. Gitu. Jadi ya kita lakukan dengan cara kita, tapi Ya. tujuannya Betul. untuk Indonesia yang lebih baik kalau menurut gua gitu. Tujuannya kayak kita support lokal brand gitu-gitu ya. Iya, Betul banget. gitu. Betul. Jadi speak out itu bentuk kita untuk support nasionalis menunjukkan nasionalis kita speak out gitu dengan cara yang berbeda. Apalagi kan sekarang zaman udah makin canggih gitu ya. Ya. Orang-orang sosial media segala macamnya kan udah makin ini. Menurut gua ya gunakan itu untuk hal yang baik, hal yang positif menurut gua. Iya benar. Halnya hal positif buat Indonesia maksudnya. Iya Ya, gitu ya. maksudnya gitu. Mulainya dari Yang- situ dulu deh, nggak usah muluk-muluk. Ya benar. Mulai Lu- dari situ tapi gitu. landasannya jelas ya. Yes, Yes. betul gitu. Maksud gua jangan muluk-muluk deh. Menurut gua kayak gua pengen didengar masuk partai politik lah gitu, join kayak gitu-gitu. Menurut gua kayak kalau lu memang nggak punya kapabilitasnya, lu nggak punya kemampuannya, mending jangan menurut gua. Mending lakukan dengan cara lu masing-masing. Ya. Karena menurut gua banyak kayak contohnya ya, kalau menurut gua contohnya kayak gue respect banget dan hormat banget menurut gue untuk almarhum kakak Glenn Fredly gitu. Dia dengan musiknya dia berkarya, dia totalitas dan dia mendukung banget dia menunjukkan nasionalisme dia lewat musik menurut gue. Tapi kalau ngomong soal musik ya, ini agak melenceng sedikit nih ya. Gue setuju banget sama Ahmad Dhani sebenarnya. Kenapa dia? Dia ngomong, oke kita mendukung Indonesia segala macam dengan musik. Percuma. Bener. Iya. Kata dia percuma kalau misalkan kitanya sebagai musisi nggak masuk di pemerintahan. Karena Di Dedi gimana? dia? Hah? Di Dedi itu ya? Iya di Dedi ya kalau saya lupa. Iya. Iya di Dedi kalau salah. Ya gimana ceritanya mereka pemerintahan bisa care sama kita kalau kitanya nggak masuk ke sana. Ya tapi kan tujuannya untuk berarti kan untuk mengatasi sistem dan regulasi musisi kan. Iya. I mean maksud gue gini, kalau Glenn Fredly itu dia menunjukkan, ngerti gak sih lu? Kayak bener-bener dia care-nya kayak dia kan pro banget sama Timur, Indonesia Timur. Dia lakukan itu, dia menggalang dana, dia lewat Oh, iya. bikin lembaga gitu yang kayak gitu-gitu yang gue paling respect banget kayak yang dia lagi salah satu konsernya dia menunjukkan gitu bener-bener ke anak muda, ke mata anak muda lah Indonesia yang memang ngefans sama dia, bahwa ada desa terpencil seingat gua namanya Waikokak di NTT atau NTB gitu yang memang belum merdeka karena kenapa masih menderita kekeringan, air aja mereka mahal banget kayak gitu-gitu, kayak dia peduli dengan tentang saudara-saudara kita yang di Papua gitu ya. Itu ya ditunjukkan menurut gua kayak dia join kayak gitu-gitu, maksudnya dia membantu dan Dengan mensupport caranya. dengan caranya. Nah itu maksud gua. Iya betul. Gitu. Mantap. Tapi ya semua kalau kita lihat ya baik sih ya tujuannya. Tujuannya baik, semua baik lah. Menurut gua kayak pro kontra oposisi ataupun ini gitu ya, menurut gua semua tujuannya baik kok. Menurut gua tujuannya baik, cuman mungkin ya balik lagi sebenarnya pola pikirnya gitu. Lo mau menangkapnya seperti apa? Kayak beli drinks yang baru-baru ini aja lagi heboh gitu kan. Beli akhirnya drink, ya. beli dong Ya, kan, beli. orang Bali kan gitu. Jadi Beli. dia sampai akhirnya menekam di tahanan kan. Ya balik lagi pola pikir sih. Ya. Maksud gua masa ya gua nggak tahu sih, itu balik lagi kebebasan, entah kebebasan yang memang udah kebablasan atau memang udah direnggut juga sih kalau kata gua. Satu sisi mungkin jering sudah kelewat batas mungkin, cuman apakah sampai harus ditahan gitu? Menurut gua enggak juga. Dia cuman posting balik lagi ya kayak ya itu yang merumuskan undang-undang ITE zaman sekarang aja itu menurut gua udah pro kontra loh, menurut gua udah pro kontra gitu. Jadi Betul. ya berat sih kalau pola pikirnya lu punya senjata kayak undang-undang ITE deh. Menurut gua ya kita menghapus segala macam bentuk pembajakan yang kayak gitu-gitu ya, hacker segala macam itu diaturnya di situ gitu, penipuan di online gitu. Tapi sayangnya yang sangat disayangkan akhirnya jadi untuk menyerang orang juga kan. Iya, Gitu. Itu yang sayang juga sih. Balik lagi Sayang pola pikir sih kalau menurut gua. Iya betul. Gitu. Nah, terkait kayak tadi ya, kita kan banyak banget sebenarnya kayak miris ya. Sebenarnya ngelihat Indonesia saat ini gitu, pandangan kita masing-masing lah gitu, opini kita. Tapi lu masih bangga gak sih? Bangga. Masih bangga ya? Yes. Lu dia menarik kita aja udah bentuk
Oh iya. Kebanggaan itu ya, Oh kebanggaan. iya, langsung dipakai. Ya, ya. Dia bangga karena dia ya founder tongkrongan cap lokal. Iya. Yang momen support Tai. tongkrongan cap lokal, lokal Betul. brand semua dia Betul. awalnya. Gitu. Gak usah ditanya dia. Tapi Udah bentuk terbukti. maksudnya gini, kalau lu bangga, apa sih yang bener-bener lu bikin bangga banget? Ada beberapa ada momen misalkan kayak Susi Susanti nggak dapat medali ini, apa yang bener-bener lu ngerasa lu, gue bangga banget nih di Indonesia. Oke, yang bikin gue bangga ya sebenarnya secara global lah ya, kalau kita ngomong secara global, tapi adalah sedikit-sedikit teman secara global tuh Indonesia tuh memang yang paling beragam. Yup. Dan bisa hidup berdampingan secara global ya, tapi memang mungkin adalah sedikit-sedikit yang tidak bisa berdampingan, akhirnya rusuh segala macam ya adalah, tapi kan ditindak lah sama pemerintah gitu loh. Pemerintah melakukan bagiannya gitu. Tapi yang gue bikin bangga tuh bisa mempertahankan selama 75 tahun ini dengan keberagaman yang ada, itu luar biasa. Itu yang bikin gue bangga, oh keren Indonesia. Iya sih, men. nggak pecah-pecah ya. Nggak pecah-pecah gitu. Itu yang harus dipertahankan, dan itu identitasnya Indonesia. Kita Iya. Bhinneka Tunggal Ika gitu loh. Itu Lu, sih yang seru. kalau lu laju, gue yang nanya. Oh iya. Iya benar. Kalau gue yang bikin bangga itu karena Indonesia punya rakyat dan punya kekayaan alam. Udah, Rakyat sama kekayaan alam ya. udah dua itu doang. SDM dan SDA. Ya. Berarti lu kalau di Singapura nggak bangga ya, coba di Singapura nggak bangga ya? Kalau gue dilahirkan di Singapura, ya bangga di Singapura lah pasti. Jadi terlihat nasionalisme dia sampai mana, teman-teman. Karena dia lahir di sini aja, jadi bangga di sini Di ya. sini aja. Jadi gue bangganya Indonesia. Selain lahir ya itu tadi Ya, punya SDA dan SDM. oke. Gitu. Lu, Gitu. Kalau gua yang bikin bangga banget ya Iya. Indonesia, dan mungkin yang bikin gua cinta Indonesia kulinernya sih, Bro. kuliner. Warisan Nusantara Ibu Siska, saya fans Anda. Benar. Bisa. Warisan kuliner Indonesia tuh wah, Justru itu sebenarnya. nggak ada lawannya, Nggak ada Bro. lawannya. Menurut gua, mie Justru- instan terbaik aja ada di Indonesia. Benar. Justru karena keberagaman Indonesia Nah, jadi itu banyak. Betul gitu. sebetulnya. Itu yang contoh ya menurut gua, kayak lu misalkan kayak lu ke Italia deh. Pasta mau di Italia, di negara manapun kayak begitu doang. Rasanya sama aja. Ya. Bumbunya segala macam rasanya sama persis kayak begitu. Lu bayangin di Indonesia ya. Contohnya kayak soto deh menurut gua. Lu geser satu daerah ke daerah lain aja udah beda rasanya. Lu jangan ngomong geser satu daerah. Kaki 51 sama kaki 5 itu udah beda. beda ya. Itu kaya banget ya. Iya, makanya Keren. makanya itu kayak contohnya apa ya menurut gua, kayak sate kambing deh. Sate deh menurut gua. Iya. Orang pasti orang bule kenalnya sate pakai bumbu kacang. Yes. Lu bayangin, tapi sekarang sate ada yang pakai sambal. Kalau ada orang bule bumbuin. tuh sate tuh ngomong gini, stick with peanut sauce. Iya gitu. Iya. Ada di Gua pernah ke hotel mana ya? Enggak, bukan di hotel, di itu Beragam Permai. Bukannya satai ya di beberapa Mei? Beberapa Beragam- Mei Englishnya satai bukan? Nggak tahu. Tapi ada peanut sauce-nya gitu, Pernah bener. lihat di hotel, gue stick with peanut sauce. Ini kayak enak, datang sate. Aduh, salah gua. Iya, itu unik sih kalau menurut Ya. gua. Warisan ini sama balik lagi memang bener-bener kekayaan alam sih. Ya. Kata gua nggak tahu sih ya, kalau gua bicara alam nih ya, lu mau liburan kemana aja menurut gua alam Indonesia tuh, kalau lu mau liburan Ya. yang alam ya, itu udah the best lah. Tapi gue ada pertanyaan yang layangan nih. Nih, Apa? gimana yang layangan? Menarik. Menarik. Ulur. Yang menarik. Itu layangan apa hubungan aja? Yang menarik apa nih? Kalau lu bangga karena makanannya, ke Paul berarti ya. 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 Kenapa lu mau hidup tinggal di luar Indonesia, Nil? Bener nggak? Ya, bener. Harus ditanya Iya. itu. Karena behind the scene gitu tuh ada, dia sempat ngomong, waduh gua kayak kalau pengen gua, tinggal nggak di Indonesia. Mungkin ya gua yang paling kalau bangga ya gua, makanya gua bilang cuman kuliner doang yang masih tersisa sama itu. Ya, iya. Gitu. Selain Selain itu itu- nggak usah dibahas di sini lah. Selain itu tetap ingin di luar ya. Ya kalau bisa. Kalau dapat kesempatan, masalahnya belum dapat kesempatan sih sebenarnya. Oke. Kalau gua Tapi seenggaknya masih ada yang dibanggakan lah ya. iya, masih untuk ada positifnya sebenarnya gitu lah. sebenarnya gitu. Kayak gua kan Karena ini mungkin kalau dibahas sensitif, brother. nanti kita Iya, di blog sama KPI lagi. Mending kalau di KPI blog. nggak? Kalau dimasukin bui, udah. Berarti kita ini aja lah ya, berdoa yang terbaik aja ya. Yes, kita harus Ya. berdoa yang terbaik untuk Indonesia dan harus mendukung sebisa mungkin. Balik lagi ke cara kita. Nah, gue pengen tahu nih, cara lu mendukung Indonesia biar bisa merdeka itu apa? Gua. Secara keseluruhan ya.
kan kalau buat kita semua pribadi kan ya kita sudah merasakan kemerdekaannya gitu kan. Nah cuman kalau untuk seutuhnya gitu loh, apa gitu yang lu lakukan? Yang paling mungkin gue lakukan itu mungkin atau yang sudah boleh lah. Oh yang sudah yaitu membeli produk lokal yang maksudnya bisa mencukupi kebutuhan lah. Jadi kalau misalnya cukup sama produk lokal ya pakai produk lokal. Kalau emang ada yang beberapa nggak cukup, kayak misalnya mobil gitu kan, motor, ya udah mau nggak mau. Tapi kalau ada yang cukup ya pakai produk lokal. Sekarang gini deh, gue tau lu pakai Honda, ya kan? Sekarang Honda lu beli, nanti ada SMK misalkan, harga lebih murah nih, lu beli nggak? Gue beli. Balik, the best. Gue beli itu kalau. Jadi kalau SMK udah keluar pertama kali ini pembelinya nih, tawarin langsung dibeli nih, Hondanya dijual. Jadi buat sales SMK gitu ya, ini nanti kita cantumin nomor teleponnya di bawah. Ya langsung kontak aja langsung ya. Kontak. Pembeli pertama langsung. Pembeli pertama. Kalau motor kalau nggak salah gue kemarin search udah ada sih. Apa tuh? Motor listrik. Enggak, apa ya? VR gitu. Oh, oke. Ya itu juga masuk list, dan kalau mobil juga pasti gue beli sih, cuma tinggal waktu aja. Nggak waktu dan uang lah ya. Iya, uang lah. Mau kredit lah, pokoknya gue beli. Iya, benar. Tuh. Tapi sebenarnya kalau ngomongin kayak gitu ya, bagus Indonesia tuh dia sudah agak ini ya, hebat sih sebenarnya Indonesia kayak. Oke, produk lu mau masuk Indonesia tapi syaratnya harus bikin pabrik Indonesia. Sebenarnya itu udah bagus loh. Iya. Itu udah salah satu langkah pemerintah yang the best banget. Lu menurut gua gimana nggak hebat sebenarnya kalau Indonesia dari sisi kalau misalkan otomotif ya? Iya. Lu bayangin di luar sana yang bikin mobil itu kebanyakan apa? Profesor dan insinyur, Bro. Engineer. Bener. Yang lu lulusannya harus S2 segala macam. Di sini anak SMK, Bro, bikin motor sama mobil gimana nggak hebat Indonesia. Iya. Sebenarnya resource-nya punya, tinggal mau dimanfaatkan atau enggak dan dibimbing ke arah yang benar atau enggak. Nah itu tinggal. Jadi level SMK kita tuh udah setara sama insinyur di luar ya. Iya. Dan kurang hebat apa coba? Politik. Kalau politik tuh kalau misalnya Indonesia punya masa terus punya brand mobil yang bagus, mampus itu Honda sama Yes. sama Sebenarnya, apa satu lagi apa? Toyota. Ya. Gitu. Ya kan gitulah. Kayak Wuling juga udah pasti lewat lah. Iya. Oh iya. Apalagi terutama sebenarnya brand pabrikan Cina sih. Itu yang pasti dibantai. Pasar mereka kan di sini. Iya. Iya betul banget, benar sih. Jadi mau ke arah politik? Siapa? Lu? Nextnya? Gua mau kayaknya. Asik deh best. Teman kita ada loh. Siapa? Teman SD. Si Andika. Iya, Kangen Andika. band. Andika Bukan. yang Oh, bukan kirain. Andika yang sama Batak juga. Andika Pratama berarti. Iya, itu yang WhatsApp gua kemarin. Oh. Yang satu partai sama abang gua. Oh. Yang Perindo kan ya? iya. Iya benar-benar. Yang gue bilang ada. Yang undang dong sini dong. Yang kan udah gue undang, cuman dia sibuk. Kalau nonton nanti gue kasih share linknya ya. Tolong datang ya Andika. Iya, Dik. Lu masih kenal gua gak nih? Satu SD Kita sama lu. main bareng dulu. Satu SD sama lu ya? SD, kita bareng kan SD? Enggak, SMP gue sama dia. Dia SMP. Gue SMP sama Andika. Oh, gue SD, SMP bareng sama dia. Iya, SMP kan bareng sama lu juga. Iya. Gue pas lihat FB-nya ada suggestion deh. Gue lihat, wah kenal. Kan beberapa kali abang gue kesini dia ke rumah. Baru gue tahu. Oh iya, edan. Gitu Berarti ya, boleh jadi- tuh Andika rekrut Jojo buat Jadi di- kita kampanye dari sekarang aja sebelum 2024 masih ini ya. Masalahnya survive sampai 2024 juga atau enggak tahu nih masalahnya lagi pandemi kayak begini kan gitu. Jadi kita kampanye dari sekarang aja gitu. Ya. Oke, lanjut ke pertanyaan tadi. Jadi si Jo udah jawab kan apa yang lu bakal lakukan untuk mendukung Indonesia Yang biar udah sepenuhnya merdeka. yang udah lakukan dan yang mau lakukan ya. Yang udah tadi Kalau beli masuk produk. politik tuh satu syarat buat gue harus kaya. Oke, lu belum. Gue belum kaya lah gila lu. Oke. Kalau gue udah kaya, Tapi kan kayak bisa disupport. ya itu kan beda ya, beda. Kalau misalnya gue udah kaya, gue masuk politik lah. Iya, mantap. Intinya jadi segala kebutuhan primer lu Sudah cukupi tercukupi. dulu baru lu masuk ke politik. Jadi tidak tergoda ya. Udah di atas cukup lah. Udah cukup kok. Yaudah Pak, gua dukung lah. Iya. Tapi kalau ada proyek bagi-bagi. Gimana? Coblos lah ya, nih? coblos ya. Tapi kalau masalahnya kalau kayak Bang Hotman nggak masuk politik, yuk. Kan dia Panggilannya beda lah. Iya, panggilannya beda. Panggilannya beda ya. Seenggaknya Ruhut sudah mewakili lah. Oke. Sudah mewakili. Kalau sekelas Hotman Paris dia memerdekakan Indonesia dengan membantu rakyat kecil secara hukum. Ya. Oke. Dikasih Pokoknya berapa jam begitulah ya Pak ya. Jadi kopi Joni Pak. Lu nih bilang lu
Gua yang udah. sudah gua support ya gua membuka lapangan pekerjaan lah sebenarnya buat Oh iya, buat Oh iya, di sini. Dari usaha-usaha lu ya? Ya, jadi sebisa mungkin kita menyerap tenaga kerja yang banyak, terus kita edukasi juga sebetulnya. Jadi gua nggak kepengen kayak padat modal, tapi lebih ke padat karya lah. Memang pusing sih ngurusin orang, tapi ya kalau yang bisa diedukasi kan ya why not gitu loh. Lu memperkerjakan atau lu invest para Enggak bisnis yang lah, baru? invest nggak ada duitnya gua bro, belum kaya. memperkerjakan ya? Mempekerjakan lah. Cuman bayar yang baru-baru di situ sih. Baru sampai situ. Baru sampai situ. Oke. Kalau kedepannya yang akan dilakukan ya expand bisnis sih biar bisa menyerap lebih banyak lagi tenaga kerja. Nggak mau ke politik? Belum siap kayaknya Pak. Hah? Belum siap Kalau udah sekarang. kaya, nggak mau nggak? Gini kalau buat gue kalau buat ke politik bukan soal masalah kaya enggak sih sebenarnya. Mental lu siap nggak gitu loh di dunia itu. Disuap atau di gimana, di iming-iminginya? Mental ke situnya atau mental apa? Ya bisa aja mental sana terus mental kayak perbedaan pendapat ternyata gue nih masuk satu Partai politik. sebenarnya Berseberangan. gue speak up-nya harus begini tapi dia berseberangan dan gue harus tunduk terus gue harus bisa mainin bahasa gitu kan yang harusnya Lobby orang jadinya gitu ya, Z harus gitu ngomong. kan. Nah ya mungkin kalau soal ngomongnya ya mungkin bisa lah ya dengan basic orang asuransi gitu kan. Cuman mental gue aja siap kesananya kayaknya gue kalau sekarang belum lah, jauh dari belum lah, Oke. jauh lah. Lu Kalau gua apa yang sudah dilakukan, gua nggak tahu sih sebenarnya. Tapi ada dua hal. Yang pertama, gue satu lupa. Apa? Gue mencintai produk-produk lokal. Oke. Lu lihat nih hari ini Indonesia, Bosemi, Nevada, Indonesia, ini kamu sendal Semua Indonesia dong. semua Gila. itu. Jam, Cuma jam yang maaf. Pak. Kalau Paul bisa gue bilang dia kerja dari awal di perusahaan Indonesia, coy. ya itu yang gua mau bilang satu dari dua hal itu. Yang pertama, Tapi enggak juga. Yang pertama iya sih Indonesia, tapi kan sokongan dananya bukan dari Indonesia. ya tapi kan tujuan perusahaan tersebut untuk membantu Iya, iya. UMKM kan. Dan Ya, perusahaan baik, berdiri Pak. orang Indonesia. Tujuannya Dua-duanya itu ya. Iya. Tiga-tiganya malah yang ini kan. Iya. Semua aja, coy. Semuanya. Tiga-tiga ya Iya sih. karena startup ya nggak memungkiri bos. Ya, Hanya investor, ya. investor luar aja yang bodoh amat duitnya nggak dibakar nggak habis gitu kan. Itu tanpa baliknya tanpa ada kejelasan kapanpun gitu. Dan gue malah pingin kayak gitu. Maksudnya pingin kerja di Startup. enggak startup, ya startup boleh, tapi di perusahaan Indonesia. Indonesia gitu. Perusahaan gue Indonesia sekarang cuman bergeraknya bukan di Pemegang license-nya Indonesia. Enggak, perusahaannya didirikan sama orang Indonesia pastinya. Perusahaan Indonesia lah. Cuman dia bergeraknya mendagangkan Global, ya. brand-brand global Oke, iya. gitu. Iya. Tapi mempekerjakan orang-orang Indonesia. bukan Indonesia juga ada kan? Malah Iya, top manajemennya kan ekspatriat. Ya. Itu juga. Ya. Oke. Menarik. Ya kalau gue itu sih salah satu dua hal. Yang pertama ya gue kerja di perusahaan yang memang membantu mempermudah lah, mempermudah dan mendukung UMKM, bener. UMKM gitu. Jadi Ya. gue cukup dekat lah dengan dunia tersebut Iya, gitu. Nah itu pertama. Kedua, join di tongkrongan Manual dong Iya, itu. bener. Ini langkah Ini konkret langkah kita buat konkretnya. mendukung Indonesia. Iya ya kita Gitu. lihat nanti jadi seperti apa ya. Ya mudah-mudahan lah ya. Laku nggak laku, yang penting laku. Ya, karena kalau bukan kita, Siapa lagi?